Tidak terasa, ya, kita sudah masuk ke bulan yang ke-10. Kita masuk ke bulan yang baru. Berarti tinggal 3 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Pandemi ini akan segera berlalu. Yang setuju berikan tepuk tangan. Kita nggak perlu khawatir tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Atau mungkin apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab sebagaimana Tuhan sudah menyertai kita. Memelihara kita. Menjaga kita. Ya, dari bulan Januari sampai bulan September. Tuhan yang sama yang akan menjaga kita. Untuk menyelesaikan tahun ini dengan baik. Hari ini kita masuk ke dalam tema yang baru yaitu building. Build. Ya. Arti dari build adalah membangun. Ya. Melakukan secara sistematis. Ya. Untuk mendapatkan hasil yang telah ditetapkan. Ya. Jadi build ini tentu saja tujuannya adalah membuat sesuatu menjadi lebih baik. Namanya juga build. Kalau menjadi lebih tidak baik namanya apa? Merusak, betul? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam membangun sebuah rumah atau membuat sebuah bangunan, ya, itu penting sekali yang namanya planning atau perencanaan. Kita harus mempunyai gambaran, mempunyai gambar seperti apa rumah yang akan kita bangun itu. Apakah kita akan membangun sebuah joglo? Apakah akan membangun rumah, membuat rumah yang minimalis? Atau tropis? Atau klasik? Kita perlu gambar. Sehingga ada guiding. Ya. Ada patokan. Nanti kalau sudah jadi maka akan jadi seperti ini. Nah Bapak Ibu, perencanaan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu. Sebab perencanaan yang salah itu sama saja merencanakan kesalahan. Yang mengerti lambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan. Jadi perencanaan yang salah itu sama saja merencanakan kesalahan. Kita buka bersama di dalam Roma 8 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Siapakah orang yang dipilihnya dari semula? Yaitu kita. Saudara dan saya. Kita sudah dipilih dari semula. Ya. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa setiap kita dipanggil atau dibangun untuk menjadi seperti Kristus. Ya. Kehidupan kita ini ibarat membangun sebuah bangunan, ya. Build a building, ya. Dan kita akan dibangun seperti Kristus. Serupa dengan Kristus, segambar dengan Kristus, Tuhan dan Raja kita. Dalam membangun sebuah bangunan atau rumah, penting sekali buat kita untuk membuat pondasi yang bagus. Ya. Kita nggak boleh membuat pondasi yang asal-asalan. Sekalipun pondasi itu nggak kelihatan. Tapi kalau kita membangun pondasi asal-asalan, itu sangat berbahaya sekali. Ketika ada air bah, ada banjir, atau bahkan ada gempa bumi. Nah, yang pondasinya tidak kuat, itu bisa roboh Bapak Ibu. Ya memang pondasi itu orang tidak pernah memuji. Nah pondasi ini bicara tentang karakter. Ya. Ketika kita melihat sebuah bangunan yang bagus, pasti orang akan bilang gini, oh bangunan ini bagus sekali, betul? Nggak ada kan yang ngomong, oh bangunan ini bagus sekali. Atau tapi pondasinya bagaimana ya? Nggak pernah ada yang menanyakan pondasinya. Selalu bangunannya. Ketika bangunan bagus, nggak ada orang langsung, wah pondasi bangunan ini bagus sekali.
Mengapa? Karena pondasi itu tidak pernah kelihatan. Tetapi justru itulah yang penting. Ketika kita membangun pondasi tidak benar, itu berbahaya sekali. Sebab firman Tuhan mengatakan, ada saatnya semua akan digoncangkan. Nah, ketika semuanya digoncangkan, itu yang pondasinya tidak kuat, pasti roboh. Buka bersama saya di dalam Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku, datang kepada Tuhan, dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Jadi, bukan tentang 3D. 3D itu apa? Duduk, datang, terus duit. Nah, kan ada. Wah, yang penting 3D, duduk, datang, duit. Nah, firman Tuhan mengajarkan D2L. Katakan bersama saya D2L. Iya. Datang kepada Tuhan. Seperti kita hari ini. Ya. Datang kepada Tuhan. Sekalipun hujan, tetap datang. Ya, karena memang kita punya niat, Bapak Ibu. Kalau yang nggak punya niat, ya pasti, hujan nggak datang, gitu kan. Padahal waktu jatuh cinta, laut kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Itu lupa Bapak Ibu. Padahal Yesus itu Tuhan kan yang memberi kehidupan kepada kita. Tapi kita lupa Bapak Ibu. Jadi D2L adalah datang kepada Tuhan. Pertama kali datang. Yang nomor 2 apa? Dengarkan perkataannya. Dengarkan firman-Nya. Baca firman-Nya. Kemudian yang L-nya apa? Lakukan firman-Nya. Jadi enggak cukup hanya datang dan mendengarkan. Harus finish well. Finish well itu apa? Lakukanlah firman-Nya. Sebab hanya dengan seperti itulah, itu artinya kita sedang membangun fondasi yang kuat. Ini ayat selanjutnya, ayat 48. Orang yang D2L ini seperti ini. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam. Galinya dalam-dalam. Ya, bukan langsung taruh aja kemudian langsung bangun. Kena banjir sedikit roboh dah Bapak Ibu. Ini kan menggalinya dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Dasarnya batu. Batu karang itu bicara tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ketika datang pandemi, tidak goyah. Sebab apa? Kokoh dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat selanjutnya dikatakan, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya. Mendengar perkataan enggak melakukannya. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Jadi kalau kita sekalipun kita rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, rajin ibadah, rajin komsel, semua kegiatan diikuti. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, sama saja dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Artinya apa? Harus komplit melakukan. Di dalam Matius 7 ayat 25 dikatakan demikian. Ia sama dengan orang yang bodoh. Nah, orang yang mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tetapi tidak melakukan, sama dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, orang bodoh di sini bukan orang yang matematika nilai 4. Atau bahasa Inggrisnya mungkin nilai 3 seperti saya. Yeah. Orang bodoh yang dimaksud di sini adalah orang yang datang kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya tetapi tidak melakukannya. Orang Jawa ngomong, itu apa? Seperti gajah dibelangkoni. Iso khotbah gak iso nglakoni. Iya.
Di sini nggak ada, katakan nggak ada. Iya, pasti bukan saya. Iya, gajah dibangkoni. Nah, orang gajah dibangkoni itu ya pasti nggak kokoh lah, ya. Nah, mari saya mengajak untuk kita semua tidak hanya berpuas diri datang ke gereja, ikut ibadah, mendengarkan firman, tapi melakukannya, ya. Jadi begini, kesadaran bahwa ujian dan pencobaan diizinkan Tuhan itu untuk membuat kita semakin kuat. Next level itu akan membuat kita terus melakukan firman-Nya. Iya. Terus melakukan kebaikan demi kebaikan padahal sedang di tengah padang gurun seperti yang kita alami saat ini. Sebab kita percaya bahwa ini semua adalah proses di mana setiap kita dibangun untuk menjadi seperti Dia. Ya. Proses pembangunan. Oleh karena itu kita nggak boleh mengeluh, nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh menyerah tentang apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah berserah, bukan menyerah. Karena menyerah itu tidak melakukan apa-apa. Sedang berserah itu melakukan semaksimal mungkin. Hasilnya diserahkan kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Nah Bapak Ibu, seekor anak Raja Wali itu nggak akan pernah bisa terbang tinggi, bahkan mengatasi badai, kalau dia tidak pernah didorong oleh induknya, diuji oleh induknya, keluar dari sangkarnya, dijatuhkan. Mungkin Raja Wali berkata, "Mama, engkau kejam sekali, mengapa engkau mendorong aku?" Tapi saya percaya setelah Raja Wali ini menjadi dewasa, dia akan berterima kasih kepada mamanya yang sudah mendorong dia dari tempat yang nyaman, yaitu sarangnya yang hangat. Bahkan tertulis bahwa induk Raja Wali akan menggoyang bangkitkan sarangnya. Artinya sarangnya yang nyaman itu digoyang bangkitkan sehingga nggak nyaman lagi. Supaya apa? Anak Raja Wali itu belajar untuk terbang tinggi. Saat ini mungkin Bapak dan Ibu saudara terkasih merasa keluar dari zona nyaman, mengucap syukur. Sebab akan tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ternyata kita bisa menghadapi perkara yang lebih besar. Ketika Daud bisa mengalahkan Goliat, semua orang mungkin terheran-heran, terkejut. Bahkan kakak-kakaknya juga mungkin terkejut. Ya. Raja juga terkejut. Karena apa? Daud ini kan masih kecil. Tertulis di dalam firman Tuhan, tubuhnya kemerah-merahan. Dia bukan seorang prajurit yang terlatih. Dia nggak pernah sekolah akademi militer, mendapatkan pelatihan tentara. Beda dengan Goliat yang memang dia adalah pendekar dan dia sangat terlatih sekali. Tetapi perlu kita ingat, bahwa Tuhan sudah melatih Daud ketika dia ada di tempat pengembalaan kambing domba. Jadi ketika orang-orang terkejut bahwa Daud itu bisa menang dengan Goliat dan bahkan memenggal kepalanya, Tuhan tidak terkejut. Sebab apa? Tuhan sudah melatih dan mempersiapkan dia untuk dia berkemenangan melawan Goliat orang Filistin itu. Kapan? Ketika Daud mengembalakan kambing dombanya yang hanya 2-3 ekor. 2-3 ekor itu bicara tentang tanggung jawab yang kecil. Bukan ribuan ekor. Tetapi Daud ini sangat bertanggung jawab. Ketika ada singa atau beruang menyerang dombanya yang hanya 2-3 ekor. Dia melawan singa dan beruang itu. Bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi dia lakukan. Ternyata Tuhan memang sedang melatih dia untuk menghadapi pertempuran yang lebih besar, yaitu melawan Goliat. Demikian pula kita saat ini. Mungkin kita saat ini sedang bertempur dengan pandemi. Akibat pandemi, mungkin kita kehilangan pekerjaan kita. Mungkin kita kehilangan usaha kita. Tapi nggak perlu mengeluh dan khawatir, karena memang Tuhan sedang melatih kita. Sehingga nanti kita pasti akan berkemenangan.
belajar, kita juga bisa belajar dari Paulus dan Silas. Dari Paulus dan Silas ini kita bisa belajar 4P. Ya. Pelajari, pahami, percayai, dan praktekkan. Jadi komplit. 4P, pelajari, pahami, percayai, dan praktekkan. Suatu saat, Paulus dan Silas waktu itu sedang ada di kota Filipi. Kemudian dia sedang berkunjung ke kuil, tempat sembayangan orang Yahudi. Nah di sana ada wanita yang seperti cenayang gitu. Bisa ngeramal-ngeramal. Gitu. Ada rohnya itu ya, roh tenung. Nah, kemudian yang dilakukan Paulus dan Silas adalah mengusir roh tenung itu. Ternyata tuan dari hamba perempuan itu tidak terima. Mengapa? Ya sudah nggak bisa dapat duit lagi. Karena dia sudah nggak bisa meramal lagi. Yang terjadi adalah melaporkan kepada bagian keamanan dan ditangkap Paulus dan Silas. Melakukan kebaikan tetapi akhirnya masuk penjara. Nah bisa juga di antara Bapak Ibu Saudara terkasih. Melakukan kebaikan tetapi disalah mengerti. Melakukan kebaikan tetapi diejek, diremehkan. Ya. Tetaplah berbuat baik sekalipun orang-orang di sekitar kita tidak menganggapnya. Sebab memang untuk itulah kita diciptakan. Menjadi seperti Yesus, terus menjadi berkat dimanapun berada. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita kemudian Paulus dan Silas itu ditangkap dan dimasukkan penjara yang bagian bawah. Sumpek, enggak seperti itu aja, dia lakukan sebagai kriminal besar. Tangannya diborgol dan kakinya dipasung. Tapi saya percaya Paulus dan Silas itu tidak mengeluh. Buktinya apa? Mereka memuji Tuhan. Itu buktinya. Jadi mereka betul-betul melakukan 4P. Mereka mempelajari firman Tuhan. Kemudian memahami. Banyak orang mempelajari tapi nggak memahami. Mempelajari terus milih-milih yang enak. Ya. Kalau yang menuai beratus-ratus kali lipat, ini aku. Nah, kalau yang utus, oh itu dia. Nah, bukan aku, ini pasti sebelahku. Iya kan. Jadi betul-betul dia melakukan 4P. Mempelajari, setelah itu memahami. Mengerti betul, paham. Kemudian percaya. Percaya bahwa firman Tuhan kan mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Dan itu dilakukan. Dia memuji Tuhan dan yang terjadi apa? Ada gempa bumi. Nah, percayai terus apa? Praktekkan. Ya seperti Bapak dan Ibu. Ya kita ada, termasuk saya kadang-kadang kita nggak pernah bertanya. Kalau kita naik Grab, pernah bertanya Pak, punya supir atau enggak? Punya SIM atau enggak? Pernah. Kapan servis terakhir? Pernah. Enggak pernah. Remnya apakah bagus? Pernah. Enggak pernah. Ketika Bapak dan Ibu duduk di kursi, pernah ngecek kuat enggak las-lasannya? Padahal mungkin maaf yang ngelas kursi ini enggak tamat SD. Tapi Bapak dan Ibu termasuk saya. Percaya enggak pernah ngecek. Tapi sama Tuhan kadang-kadang kita enggak percaya. Masa sih Tuhan semua akan berlalu? Betul? Padahal dijamin oleh firman-Nya. Mari hari ini saya mengajak kita semua ya. Pelajari, pahami, percayai dan praktekkan. Ya. Itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Ketika memuji Tuhan terjadi gempa yang dahsyat. Kemudian pintu-pintu penjara terbuka. Borgolnya lepas. Sampai kepala penjara datang minta ampun sama dia. Takut mereka lari, pada lari. Tapi Paulus dan Silas gak lari. Karena Paulus dan Silas tahu betul bahwa yang terjadi dalam kehidupannya itu pasti bukan satu kebetulan. Ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupannya. Makanya dia gak lari. Kita gak perlu lari saudara. Ya, hadapi. Dan yang terjadi kan apa? Luar biasa. Penuaian jiwa. Kepala penjara dan keluarganya itu akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Saudara tahu kalau hari ini mau hujan? Enggak tahu. Sama saya juga enggak tahu. Tapi percayalah,
Hujan di awal bulan ini bicara tentang berkat yang akan memenuhi kita semua. Mari saya mengajak untuk kita semua membangun hidup kita di atas dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Sebab hanya dengan cara itulah kita akan kuat untuk menghadapi kenyataan hidup ini. Saya pernah ketemu dengan orang, dia masih guyon, tapi saya yakinnya guyon. Mau teh manis atau teh pahit? Manis, Pak. Kenapa senang manis? Hidupku sudah pahit banget. Sudah hidup pahit, minum teh pahit juga. Bapak Ibu, manis itu juga kalau kelebihan nggak baik, jadi diabetes, betul? Ya makanya kalau kita sekarang mungkin pahit, ini karena Tuhan mau kita sehat. Yang setuju berikan tepuk tangan. Mari terus berkata-kata positif, berpikir positif, menulis dan memposting hal-hal yang positif. Terus berbuah lebat sekalipun di musim kering. Terus menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.